Waktu dan layar disilakan. Kepada Kang Riza, apakah hadir di tempat Kang Riza? Oke, udah ini ya, udah dipersilakan, Pras. Sudah, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya, alhamdulillah, wasyukurillah. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan juga bertemu di RDP Prolegma pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam tetap kita curah limpahkan pada Nabi Agung Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya. Dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Sebelumnya, terima kasih kepada Teh Debbie selaku Ketua DPM beserta jajarannya yang sudah memberikan forum dan juga memberikan tempat untuk di ADP Prolingba ini yang tentunya bermanfaat dan juga diperkenankan untuk KMK gitu ya, untuk hadir dalam forum untuk bertukar pendapat gitu, khususnya untuk membahas dari konstitusi kita bersama gitu di peraturan dan juga dari ketetapan aturan di lingkup KMK gitu. Dan terlebih juga terima kasih buat teman-teman KMK yang sudah hadir dan juga menyempatkan waktunya gitu untuk menghadiri dari RDP Prolegnas kali ini dan juga untuk turut ikut aktif gitu untuk di nanti keberjalanan forum gitu. Dan juga mungkin eh, dari Prolegma ini mungkin ini bukan cuma wadah untuk Hima dan DPM juga gitu ya dalam segi program kerja dan juga konstitusi untuk ini untuk keberjalanan program dari Hima dan juga DPM gitu. Tapi mungkin output dari Prolegma ini bisa menjadikan ketetapan dari aturan dari KMBK gitu ya itu menjadi lebih lebih sesuai tempatnya gitu dan juga bermanfaat untuk teman-teman KMBK juga gitu. Jadi harapannya untuk di pagi kali ini kita semua dapat turut aktif dan juga dapat berperan aktif itulah dalam segi berpendapat dan juga menyampaikan pandangan khususnya untuk memberikan pemahaman lagi terkait dengan konstitusi yang ada di KPK. Dan harapannya mungkin teman-teman bisa ikut aktif sampai dengan beresnya dari RDPU proyek kita kali ini. Itu mungkin saja, terima kasih dari saya pribadi selaku perwakilan dari HIMA gitu khususnya dari Ketua Umum BK. Terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih dari DPM atas forum yang sudah diadakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Riza yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua DPM BK 2025, yakni Saudari Debbie Rojuanur Sabrina. Kepada Teh Debbie, waktu dan layar disilakan. Oke, baik. Terima kasih Presidium atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang pertama, yang terhormat Bapak Dr. Ibrahim Al-Hakim, MPD, selaku dosen kemahasiswaan. Yang saya hormati juga ada Kang Rija, selaku Ketua Himpunan, beserta jajarannya. Yang saya hormati Akang Teteh Fraksi dari fraksi 2020 sampai dengan fraksi 2024 yang telah berkenan hadir dalam kegiatan RDPU hari ini. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan RDPU Prolegma ini. Tentunya RDPU Prolegma ini merupakan suatu kegiatan yang diinisiasikan dari Badan Aspirasi DPMBK dan juga merupakan luaran dari hasil pengkajian teman-teman Badan Legislasi yang juga berkolaborasi dengan Hima BK dan juga tentunya dengan KMBK. Kegiatan ini menjadi kegiatan yang sangat krusial karena hanya dilaksanakan satu periode satu kali.
sebagai bentuk kita berupaya gitu ya untuk bisa memperbaiki peraturan pun juga mengajukan peraturan-peraturan yang kiranya diperlukan. Karena pada dasarnya tentunya peraturan tuh nggak bisa terus itu-itu aja gitu ya teman-teman, tapi juga harus terus diperbaharui baik dari perubahan zamannya, karena semakin perubahan zaman peraturan juga harus diperbaharui pun juga dari peraturan yang lebih tinggi. Barangkali peraturan yang lebih tingginya sudah berubah, maka peraturan yang di bawahnya juga dapat mengikuti sehingga terus up to date pun juga teman-teman KMBK, Hima BK, dan DPMBK juga jadi tidak ketinggalan dalam segi peraturan. Mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, semoga pelaksanaan Prolegma ini dapat menjadi kesan yang baik dan juga dapat eh, terlaksana juga dengan baik. Semoga teman-teman DPMBK juga bisa memfasilitasi segala bentuk perubahan dan juga pengajuan peraturan yang dilakukan oleh teman-teman KMBK maupun Hima BK pun juga pengajuan peraturan yang diinisiasikan oleh DPMBK. Sampai dengan nanti tahap pengesahan, mohon bantuannya teman-teman KMBK untuk teman-teman DPMBK dan juga nanti mungkin barangkali di akhir ada tahap pengundangan dan agar teman-teman KMBK bisa tahu. Segala bentuk peraturan yang ada dan juga disahkan nanti akan kami sebarkan juga di link ID-nya DPMBK pun juga ada di IG DPMBK. Semoga DPMBK tahun ini bisa menjadi wadah yang transparan dan juga bisa memfasilitasi dari teman-teman KMBK. Mungkin itu saja, cukup dari saya kembalikan ke presidium. Baik, terima kasih banyak PDB Rojuan Nur Sabrina selaku Ketua DPMBK atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya akan langsung masuk kepada sosialisasi program legislasi mahasiswa tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Saudara Dika Rayan Batara selaku Ketua Badan Legislasi DPMBK 2025. Mohon maaf. Kepada yang bersangkutan disilakan. Baik, terima kasih Presidium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Baik, perkenalkan saya Dika Rayan Batara, izin menyampaikan sedikit ya tentang Prolegma. Ya, bagi teman-teman mungkin ada beberapa yang kurang familiar juga dengan yang namanya Prolegma. Sebetulnya kemarin juga sempat ramai ya, ada isu di DPR soal RUU TNI yang tiba-tiba disahkan di Prolegnas. Nah, itu kan kalau skalanya nasional disebutnya Prolegnas, tapi kalau kita di lingkungan mahasiswa disebutnya Prolegma, yaitu program legislasi mahasiswa. Boleh selanjutnya. Ya, Prolegma ini bukan hanya sekedar agenda dari DPM ya, teman-teman, karena impact-nya ini bukan hanya ke DPM, tapi ke seluruh dinamika organisasi kemahasiswaan di BK atau KMBK. Oleh karena itu, partisipasi teman-teman dari mulai kemarin ada agenda pencerdasan legislasi, kemudian di audiensi, itu sangat penting gitu ya, partisipasi teman-teman DPM, Hima, dan juga KMBK gitu dalam proses prosedur Prolegma ini gitu ya. Kenapa? Karena setiap peraturan yang mau diusulkan itu perlu melalui agenda prolegma gitu. Singkatnya prolegma ini kayak proposalnya lah gitu teman-teman. Proposal perubahan atau usulan peraturan baru gitu yang akan diusulkan itu harus ada di prolegma terlebih dahulu. Disusun secara terencana, terpadu, dan juga sistematis. Seperti itu. Boleh selanjutnya? Ya, tentunya ada alurnya ya prolegma itu. Yang pertama, ada penyusunan ide materi peraturan yang akan diusulkan, yang mana ini wajib mengikuti format resmi dari Prolegma ya. Dan ini ada nanti tabelnya gitu akan dilampirkan, akan ditayangkan juga. Penyusunan Prolegma ini dilakukan oleh DPM dan Hima pada triwulan pertama ya, di periode satu kali dalam satu periode dan di triwulan pertama gitu. Dan juga terbuka sekali untuk dibahas bersama seluruh anggota KMBK, Prodi BK FIPOPI seperti itu. Untuk lebih lengkapnya lagi ada di poin nomor 3. Oke. Ya, jadi kalau singkatnya begini, kalau misalkan dari Hima mau mengusulkan peraturan, boleh dikoordinasikan oleh ketua Himanya atau dari bidang yang memang akan mengusulkannya gitu. Terus kalau misalkan KMBK mau mengusulkan, berarti koordinasinya diwakili oleh Badan Legislasi. Dari DPM juga sama, kalau misalkan mau mengusulkan, maka koordinasinya lewat Badan Legislasi gitu. Singkatnya seperti itu. Kemudian Prolegma ini ditetapkan melalui pengesahan dalam rapat pleno yang selanjutnya ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan atau SK DPMBK FIPUPI. Mungkin singkatnya seperti itu ya teman-teman mengenai Prolegma. Boleh selanjutnya. Nah ini adalah format resmi yang dimaksud tadi.
bisa dilihat ya ada nomor, kemudian ada judul peraturannya apa, misalkan mau merubah peraturan pengedaran ya tulis saja pengaturan pengedaran, pengusulnya dari mana, apakah dari misalkan kalau Hima ada PSDO, ada Sospol atau ada Hamaka misalkan ya. Kemudian ada pun status tahapannya, apakah tahap penyusunan draft, butir-butir ayat, butir-butir pasal, ataupun sudah melalui tahap pengharmonisasian atau tahap pembahasan internal gitu. Itu status tahapan. Adapun keterangannya, tentunya perlu ada latar belakang dan juga tujuan dari penyusunannya itu buat apa gitu. Kenapa mau dirubah atau kenapa harus ada peraturan baru misalkan itu perlu dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian harapannya apa gitu ya dari perubahan itu. Ada di sasaran yang ingin diwujudkan itu. Apakah peraturan ini idealnya bakal kayak gimana gitu ya harapannya gitu. Adapun jangkauannya, arah peraturan ini siapa aja sih yang kena itu atau bagian mana sih yang kena gitu dari perubahan ini ya dalam peraturan. Kalau misalkan kita bicara peraturan berpenampilan misalkan, yang kena ini tentang ketentuan berpakaiannya gitu atau yang kena itu tentang peraturan berpenampilannya gitu misalkan. Kalau di peraturan pemilu misalkan jangkauannya tuh misalkan yang kenanya ini bagian sistem pemungutan suaranya gitu misalkan seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Boleh selanjutnya. Oke, oh nggak ada, kirain ada thank you ya. Oke, mungkin terima kasihnya saya ucapkan saja secara lisan. Terima kasih. Demikian yang bisa saya jelaskan dari sosialisasi Prolegma. Selanjutnya akan ada pemaparan tabel ya yang sudah berisi perubahan-perubahan ataupun penambahan. Tapi saya kembalikan ke presidium untuk sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Nica atas penjelasannya mengenai prolegma. Tentunya Kang Teteh sudah lebih memahami mengenai konsep prolegma, alur prolegma, begitupun dengan format resmi dari pengajuan prolegma. Setelah ini, mohon izin menginformasikan Kang Teteh bahwa beberapa waktu terakhir DPMBK sudah menyampaikan dan juga menyebarkan tabel prolegma untuk pengajuan peraturan ini, baik itu terbuka untuk IMABK, DPMBK maupun KMBK, dan saat ini sudah terdapat beberapa peraturan-peraturan yang diajukan oleh HIMABK, khususnya oleh bidang pengembangan sumber daya organisasi atau PSDO, dan juga dari DPMBK itu sendiri. Nah, untuk tabel pengajuan peraturan itu dapat diakses melalui poster yang disebarkan di grup RDPU. Teman-teman yang mengikuti RDPU yang bergabung di dalam grup sudah disebarkan, kemudian di grup angkatan masing-masing, ataupun di tips undangan RDPU Prolegma yang ada di Instagram DPMBK. Akan tetapi juga dapat mengakses linknya melalui link yang ada di kolom chat ini untuk melihat tabel prolegma yang ada di layar chat. Baik, karena sudah bisa diakses, terima kasih rekan-rekan Badan Aspirasi sudah dibantu share screen. Selanjutnya akan ada pemaparan pembacaan mengenai pengajuan peraturan program legislasi mahasiswa DPMBK 2025 yang akan diwakili oleh Badan Legislasi. Kepada Badan Legislasi, yang pertama ada peraturan pemilu yang akan dibacakan oleh Teh Kansa dan juga kami. Kepada Teh Kansa disilakan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Presidium atas kesempatannya. Jadi yang pertama di sini ada peraturan pemilu yang diusulkan oleh DPMBK FIPUPI. Saat ini sudah masuk ke tahap pengharmonisasian menuju pembahasan internal DPM. Selanjutnya ada latar belakang dan tujuan penyusunan dari perubahan peraturan pemilu ini. Di sini terdapat 5 poin ya. Yang pertama itu ada mengenai pelantikan perangkat pemilu dan kejelasan struktur KPU, DPPU, dan MPU. Karena sebelumnya pelantikan perangkat pemilu ini dilakukan di Mumas, namun ke depannya akan dilakukan di Pleno. Maka perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan, tugas, dan keanggotaan KPU, DPPU, dan MPU. Eh, Nantinya bakal calon ketua KPU minimal dari tingkat 2, lalu bakal calon ketua KPU mengajukan diri ke ketua DPM untuk diverifikasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu ketua KPU akan disahkan di pleno dan setelah itu ketua KPU akan membuka rekrutmen anggota KPU. Selanjutnya di poin 2 mengenai kemungkinan jumlah paslon kurang dari 2 pasang. Jika nantinya ternyata jumlah paslon yang mendaftar, jumlah paslon ketua dan wakil ketua Hima BK yang mendaftar kurang dari 2 pasang sampai batas waktu pendaftaran, maka KPU
akan membuka kembali pendaftaran dengan waktu tambahan yang nantinya akan ditentukan oleh KPU. Nanti jika sudah melakukan perpanjangan waktu, tetapi jumlah paslonnya masih kurang dari dua, maka akan dilakukan RDPU. Tetapi jika sudah melakukan RDPU, paslonnya masih kurang juga, maka satu paslon tersebut akan melawan kota kosong. Selanjutnya, di poin 3 mengenai kemungkinan kotak kosong yang menang dalam pemungutan suara. Jika nantinya dalam pemilu kotak kosong yang menang, maka akan dilakukan pemungutan suara ulang dengan tetap mengikuti prosedur yang akan ditetapkan oleh KPU. Tetapi jika telah melakukan pemungutan suara ulang masih tetap kotak kosong yang menang, maka akan dibuka RDPU untuk dibahas lebih lanjut. Selanjutnya, di poin 4 mengenai sistem pemungutan suara. Nantinya pemungutan suara ini akan dilakukan di TPS yang ditentukan oleh KPU. TPS ini bisa dilakukan secara luring ataupun menggunakan media lainnya. Selanjutnya, di poin 5 mengenai potensi jumlah pemilih kurang dari 80%. Jika nantinya partisipasi pemilih kurang dari 80%, maka akan dibuka RDPU untuk membahas kelanjutannya akan seperti apa. Selanjutnya, sasaran yang ingin diwujudkan dari pengajuan perubahan peraturan pemilu ini untuk membuat proses pemilu menjadi lebih optimal, sistematis, dan operasionalnya yang lebih efektif. Selanjutnya, jangkauan serta arahan pengaturan. Yang pertama itu kedudukan, tugas, dan wewenang KPU, DPPU, dan MPU. Selanjutnya, alur dan syarat pendaftaran paslon ketua dan wakil ketua HIMA. Yang ketiga, tindak lanjut jika hasil pemilu dimenangkan oleh kotak kosong. Dan yang terakhir, sistem pemungutan suara. Terima kasih. Oke, baik. Saya izin melanjutkan ya. Pemaparan dari Kansa, di mana pengusulan peraturan yang kedua, yaitu ada peraturan keuangan. Peraturan keuangan ini merupakan peraturan yang baru, sangat baru, karena baru ada di tahun ini, yang diusulkan oleh DPMP KPUPI. Ya. Status dari pengusulan peraturan keuangan ini dalam tahap penyusunan rancangan peraturan setiap butir dan penyusunan naskah akademik. Yang mana yang melatar belakangi diusulkannya peraturan keuangan ini oleh DPMP KPUPI dikarenakan dengan tujuan untuk memperjelas sistem pengelolaan keuangan, baik dalam bentuk IUK atau IUK ini biasa kita sebut atau dengan singkatan iuran uang kemahasiswaan, maupun anggaran di dua lembaga utama. Dua lembaga utama ini yaitu Hima BKPUPI dan DPM BKPUPI. Selain itu, peraturan ini juga dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di lingkup KMBK, serta memperkuat profesionalisme dan kejelasan dalam proses pengawasan anggaran yang dilakukan oleh DPMBK terhadap lembaga eksekutif, yaitu Hima BK. Pentingnya pengelolaan keuangan dalam organisasi kemahasiswaan, khususnya di lingkungan KMBK, merupakan dikarenakan adanya latar belakang yang disebutkan tadi, maka pengusulan peraturan keuangan ini sangat penting dalam pengelolaan keuangan di organisasi kemahasiswaan, khususnya di lingkungan KMBK. Dan ini juga merupakan amanat Mumas yang tercantum dalam ADRT KMBK Prodi BKPUPI tahun 2025. Jadi jelas ya dari latar belakangnya untuk memperjelas dan juga dengan latar belakang yang dipaparkan tadi bahwa pengusulan dari peraturan keuangan ini sangat penting. Dan selanjutnya di sini ada sasaran yang ingin diwujudkan dari diusulkannya peraturan keuangan. Ke atas dulu. Itu tolong ininya share screen-nya. Sip. Nah, untuk di sini pastinya dengan diusulkannya peraturan keuangan ini akan banyak gitu pihak-pihak yang merasakan impact dari peraturan keuangan. Di antaranya yang akan merasakan impact dari adanya peraturan keuangan ini yaitu KMBK dan lembaga eksekutif
Hima BK dan juga lembaga legislatif DPM BK FIP-UPI. Dalam hal yang lebih jelas, sasaran yang ingin diwujudkan ini kami bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, ada mewujudkan sistem distribusi dana IUK atau IUK tadi adalah iuran uang kemahasiswaan yang jelas dan bertanggung jawab. 2. Memastikan fungsi anggaran DPMBK FIP-UPI sebagai lembaga legislatif dapat berperan optimal dalam pengawasan anggaran serta penyusunan RAPBO. Seperti yang kita tahu, DPMBK FIP-UPI ini tentunya memiliki peran sebagai lembaga legislatif dalam pengawasan anggaran. Nah, maka dengan adanya peraturan keuangan ini menjadikan DPMBK FIP-UPI dapat berperan optimal dalam pengawasan anggaran serta penyusunan RAPBO. Sasaran yang ketiga yaitu menciptakan sistem keuangan yang terbuka bagi dua lembaga serta memperjelas alur distribusi dana turunan gitu. Jadi dengan adanya peraturan keuangan ini dapat memperjelas baik itu untuk Hima BK FIP-UPI maupun DPMBK FIP-UPI sehingga tidak ada kebingungan lagi gitu terkait distribusi dana turunan. Yang keempat adanya penetapan sanksi bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan dana. Nah, untuk yang terakhir ada jangkauan serta arahan pengaturan. Di sini untuk jangkauan dan arahannya yaitu untuk memperjelas distribusi, penanggung jawab dan laporan terkait dana IUK atau iuran uang kemahasiswaan KMBK. Lalu ada memperjelas fungsi anggaran DPMBK FIP-UPI seperti yang dijelaskan tadi bahwa DPMBK FIP-UPI memiliki peran sebagai lembaga legislatif terhadap lembaga eksekutif dalam penyusunan RAPBO dan pengawasan anggaran selama keberjalanan pengawasan. Nah, untuk selanjutnya memperjelas keuangan di dua lembaga. Dua lembaga yang dimaksud adalah Hima BK dan DPMBK dan bagaimana alur uang turunan. Lalu untuk memperjelas sanksi terkait penyalahgunaan keuangan atau jumlah keuangan yang tidak sesuai dengan APBO yang sudah disepakati pada SK DPM. Jadi begitu untuk pemaparan dari pengusulan peraturan keuangan. Boleh dilanjutkan ke pengusulan peraturan yang selanjutnya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada peraturan berpenampilan. Status tahapannya sekarang sudah di tahap pengharmonisasian menuju pembahasan internal dengan DPR. Latar belakang dan tujuan penyusunannya itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, ingin memperjelas mengenai kinerja Kapsus karena kerap terjadi pelanggaran dalam berpenampilan maupun berpakaian. Selanjutnya ada penjelasan lebih lanjut mengenai model berpakaian karena terdapat beberapa pertanyaan pakaian yang dapat dipakai selama perkuliahan. Lalu yang selanjutnya mengenai model berpenampilan, adanya penjelasan yang lebih lanjut mengenai model berpenampilan karena terdapat pertanyaan mengenai model berpenampilan yang diperbolehkan yang sesuai dengan aturan untuk bisa dipakai saat berkuliah. Lalu yang terakhir ada penjelasan mengenai format surat peringatan pelanggaran peraturan berpenampilan ataupun berpakaian akan ditindaklanjuti melalui surat peringatan. Untuk format suratnya akan didiskusikan lebih lanjut. Sasarannya itu menjadikan KMBK yang lebih tertib dalam berpenampilan. Lalu jangkauan serta arahan pengaturannya itu yang pertama ketentuan berpakaian itu akan lebih diperjelas seperti apa yang dapat digunakan sesuai dengan aturan. Yang kedua ketentuan berpenampilan. Yang ketiga memperjelas sistematika perangkat khusus. Lalu yang keempat mengenai format surat peringatan. Untuk peraturan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Jenny.
Selanjutnya akan ada pembacaan pengajian peraturan dari bidang PSDO Hima BK yang akan diwakili oleh Teh Naswa Nabila. Apakah sudah hadir? Hadir. Baik, disilakan Teh untuk membacakan pengajian peraturannya. Baik, terima kasih. Judul peraturannya tentang kaderisasi di sini eh, kami mengusulkan untuk spiritual journey dimasukkan ke dalam divisi Mas Kakem karena dilatar belakangi oleh ketidakjelasan peran dan tanggung jawab divisi spiritual journey dalam sistem kaderisasi selama 2 tahun terakhir yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih tugas atau double job, kesulitan koordinasi, dan beban kerja yang tidak seimbang di antara bidang yang terlibat. Hal ini juga berdampak pada ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan spiritual journey serta berpotensi menimbulkan konflik internal dan kebingungan dalam pelaksanaan program kerja kaderisasi secara keseluruhan. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan yaitu menambahkan mentor spiritual journey sebagai divisi yang dibawahi Wakase Kesiswaan bersama dengan divisi tim disiplin dan peer guidance, juga jangkauannya yaitu standar kelengkapan hukum dan perangkat pengkaderan. Mungkin cukup dikembalikan kepada presidium. Baik, terima kasih Akang Teteh. Ya, Akang Teteh fraksi sudah kita ketahui dan kita dengarkan barusan bahwa terdapat 4 peraturan yang diajukan dalam program legislasi mahasiswa 2025. Di antaranya ada perubahan peraturan berpenampilan, perubahan peraturan pemilu, perubahan peraturan pengadaran, dan juga usulan peraturan baru yaitu peraturan keuangan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab kepada fraksi 2022 terlebih dahulu. Apakah akan ada pertanyaan? Fraksi 2022. Baik, belum ada jawaban. Kepada fraksi 2024, apakah ada yang ingin ditanyakan? Fraksi 2020. Skip dulu, Pres. Terima kasih. Fraksi 2023, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya terdengar jelas gak ya? Terdengar. Sebelumnya, saya mewakili dari fraksi 2023, izin untuk bertanya. Boleh di-scroll ke bagian peraturan keuangan dulu nggak ya? Nah, ya baik, terima kasih. Tadi itu kan di sini ada beberapa poin gitu ya yang sudah tadi teman-teman dari DPM jelaskan sebelumnya. Sebelumnya terima kasih. Mungkin di sini yang ingin saya tanyakan adalah di sini kan ada memperjelas distribusi penanggung jawab dan laporan terkait dana IUK atau iuran uang kemahasiswaan. Nah, cara untuk memperjelasnya itu seperti apa dan bentuknya akan seperti apa ya dan bagaimana gitu teman-teman dari DPM sendiri. Karena kan apa ya kalau untuk IOKA sendiri ini tuh kan kalau di Hima kan udah ada penanggung jawabnya gitu ya. Nah, kiranya nanti sistem dari koordinasi Hima dan DPM-nya akan bagaimana dan akan seperti apa ya? Pertanyaannya. Baik, mohon maaf karena ada kendala teknis. Tadi ada pertanyaan dari fraksi 2023 mengenai peraturan keuangan. Baik, disilakan kepada Teh Arenisa ataupun Teh Demi untuk menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Barangkali Teteh yang menjawab. Sebetulnya nanti terkait dengan keseluruhan isi akan dibuatkan forum gitu ya bersama teman-teman Hima, DPM juga barangkali mengundang ke MBK. Jadi pengajuan di sini masih sangat
awal gitu. Terus kenapa tercantum penanggung jawab Yuka? Karena jika kita melihat KAD-ART memang yang tercantum itu hanya persentasenya saja yang jelas. Ke Hima berapa, ke DPM berapa, inaugurasi berapa, dan yang lain-lain gitu. Nah, di sana kita perjelas lagi. Jadi misalkan penanggung jawabnya kan selama ini dipegang sama teman-teman Hima gitu ya. Jadi kita masukkan penanggung jawab dari IUK-nya adalah Bendahara Hima BKV PUPI. Lalu selanjutnya persentasenya akan seperti apa, terus juga nanti dikirimkannya juga barangkali nanti dengan laporan pertanggungjawabannya gitu. Laporan pertanggungjawabannya berupa bukti transfer terhadap hasil dari uang IUK tersebut. Kayak gitu, tapi barangkali untuk lebih jelasnya lagi itu perlu kita diskusi lebih lanjut karena masih dalam proses penyusunan butir. Nanti ketika butirnya sudah selesai, nanti kita bisa diskusi melalui rapat terbuka. Gitu, terima kasih Teh atas pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada fraksi 2023. Apakah ada yang ingin menanggapi mengenai jawabannya atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, Pres. Sebelumnya terima kasih banyak dan terima kasih tadi kepada Teh Debbie atas jawabannya. Sudah cukup jelas dan dapat diterima juga ya teman-teman. Paling nanti ditunggu untuk informasi selanjutnya gitu. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali dari fraksi 2023? Baik, belum. Disilakan. Teh Nida. Teh Nida. Mohon maaf tidak ada suaranya, Teh. Barangkali dari rekan-rekan fraksi 2023 yang lain bisa membantu mewakili. Baik, tidak ada respon. Baik, terima kasih Tanida atas tanggapannya. Selanjutnya kepada fraksi 2022, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai pengajuan peraturan Prolegma tahun 2025? Ada. Baik, silakan Teteh. Oke, sebelumnya perwakilan dari 22 mau izin bertanya. Tadi kan di peraturan keuangan itu boleh di scroll ke bawah nggak? Maaf, si share screen-nya. Nah, yang nomor 3 kan ada menciptakan sistem keuangan yang terbuka bagi dua lembaga serta memperjelas alur distribusi dana turunan. Nah, yang dimaksud alur distribusi dana turunan itu seperti apa gitu? Apakah maksudnya dari Hima sebelumnya ke Hima tahun berikutnya apa bagaimana? Dan apakah ada alur yang sudah DPM siapkan gitu? Terima kasih. Baik, disilakan Teh Debbie maupun Teh Arin untuk menjawab. Oke, baik. Terima kasih Teh atas pertanyaannya. Sebetulnya untuk terkait dengan dana turunan ini tuh lebih ke biar apa ya, biar lebih terbuka gitu ya. Sistem keuangan yang terbuka untuk dua lembaga. Jadi secara singkatnya, ketika nanti pelaksanaan raker itu ada serah terima keuangan dan mungkin barangkali itu bisa diketahui dari dua lembaga. Jadi ketika raker, misalkan keuangan yang diturunkan oleh teman-teman, misalkan periode 2025 ini di 10 juta. Nanti teman-teman periode selanjutnya itu langsung menerima. Jadi ada serah terima yang dilakukan dalam suatu forum tertentu. Mungkin yang kami pikirkan itu dari raker. Pun juga itu sama dilakukan oleh teman-teman DPMBK yang nanti juga akan melaksanakan hal tersebut ketika di pleno gitu. Nah, kenapa harus ada ini atau mungkin ini diinisiasikan untuk dimunculkan oleh teman-teman DPMBK karena ini juga merepresentasi dari berbagai eh, peraturan-peraturan yang ada di prodi lain gitu yang kami lihat dari Kemenkom, Penmas dan banyaknya peraturan yang lain juga memperjelas terkait dengan dana turunan ini gitu. Jadi harapannya alur dana turunan ini itu bisa jadi dana yang terbuka, bisa diketahui berapa jumlahnya dan baru nanti disesuaikan kembali sesuai dengan SOP keuangan masing-masing. Gitu, Teh. Baik, terima kasih. Kepada fraksi 2022, bagaimana? Apakah ada tanggapan atau pertanyaan lanjutan? Berarti ini izin make sure aja sih. Berarti nanti tuh kayak kalau misalkan dari himpunan yang tahun sekarang nih diturunin uangnya ke tahun berikutnya, itu tuh berarti dilibatkan di misalkan di raker kayak gitu berarti ya. Biar kayak
transparansi juga semuanya tahu gitu berapa nominal dari dana turunan ini. Kayak gitu ya berarti deh. Oke, terima kasih. Cukup. Baik, terima kasih. Dari fraksi 2022, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nah, barangkali akan teteh fraksi yang lainnya. Baik, belum ada tanggapan. Sementara dicukupkan dari fraksi 2021, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Fraksi 2021. Baik, belum ada respon. Kepada fraksi 2024, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Em, baik, eh, baik Pres, mungkin saya di sini mewakili dari fraksi 2024, izin bertanya terkait peraturan berpenampilan. Nah, apakah sudah ada gambaran mengenai perangkat khusus itu ke depannya akan seperti apa atau bagaimana gitu, Pres? Baik, terima kasih angkatan 2024. Kepada Kang Dika maupun Teh Jenny, disilakan untuk menjawab. Baik, mau sama saya atau sama TDB? Oke, sama saya berarti ya. Oke, izin pakai laptopnya Teh Arin ya. Jadi untuk perangkat khusus seperti apa, sebetulnya kemarin kita sudah banyak berdiskusi juga dengan semua elemen organisasi, dari mulai KMBK, himpunan juga DPM, dari mulai pencerdasan legislasi, kemudian audiensi, sampai kepada obrolan yang sifatnya non formal juga, sampailah pada kesimpulan bahwa ternyata ada kesepakatan bahwa perangkat khusus ini akan secara fungsi akan dijalankan oleh para pimpinan Hima dan juga DPM gitu. Dan didukung juga oleh hasil angket kemarin bahwa ternyata sekitar 80% lebih KMBK setuju untuk menjadikan pimpinan Hima dan DPM sebagai perangkat khusus dengan berbagai rasionalisasi. Yang pertama, Hima dan DPM itu adalah ikon dari Ormawa gitu ya. Terlebih ketika di sumpah jabatan pun yang ada di garda terdepan gitu, sehingga memang alangkah cocoknya gitu apabila memang dijadikan sebagai perangkat khusus yang sebagai wajah gitu ya, wajah dari KMBK tuh, dan menjadi contoh bagi teman-teman KMBK yang lain untuk menaati peraturan berpenampilan itu seperti itu. Baik, terima kasih Kang Dika atas jawabannya. Bagaimana fraksi 2024? Apakah ada yang mau ditanggapi atau ada pertanyaan lanjutan? Ada Pres, berikutnya saya ingin bertanya, jadinya nanti tuh ketentuan berpenampilannya itu apakah akan ada yang ditambahkan atau ada yang dirubah gitu atau hanya memperjelas peraturan yang sudah ada saja atau seperti apa? Kurang lebihnya sih mostly memperjelas ya, karena terdapat beberapa kebingungan. Adapun penambahan misalkan seperti larangan buat berlebihan dalam memakai aksesoris gitu ya. Jumlah item aksesorisnya maksimal satu. Nah itu paling penambahannya seperti itu. Tidak sebetulnya tidak terlalu signifikan, tapi ya hanya memperjelas saja gitu ya, karena terdapat beberapa kebingungan seperti celana aja. Apakah slim fit boleh gitu, terus apakah pensil boleh gitu. Nah, yang seperti itu akan lebih diperjelas lagi gitu, supaya teman-teman KMK juga tidak bingung dan tidak takut menyalahi peraturan, akan diperjelas lagi. Dan setelah ini pun kan sekarang masih sedang dalam tahap harmonisasian ya, menuju pembahasan itu. Itu juga nanti bakal dibahas lagi gitu ya. Barangkali ada inspirasi lagi, karena Prolegma ini tidak membatasi untuk tetap apa ya, berdiskusi lebih lanjut untuk terkait perubahan peraturan ini. Mungkin seperti itu. Baik, bagaimana fraksi 2024? Apakah menjawab? Menjawab Pres, izin bertanya lagi, Silakan. mengingat mengingat dalam latar belakangnya itu banyak terjadi kebingungan terkait ketentuan berpenampilan ini. Saya ingin bertanya gitu, ke depannya untuk peraturan berpenampilan ini akan dikemas seperti apa untuk disosialisasikan kepada KMBK-nya gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, eh, akan ada ini ya,
Sebetulnya kalau banner ya, kalau bicara banner sebetulnya dari periode kemarin sudah ada yang baru sehingga sepertinya untuk sosialisasi di banner tidak ada, tapi rencananya kita bakal mencoba gitu ya untuk mensosialisasikannya lewat semacam media flyer atau brosur yang kayak gitu. Terus juga nanti bakal ada eh, forum lagi kan setelah peraturan disahkan kan akan disosialisasikan gitu ya. Akan juga memanfaatkan media sosial berupa di story ataupun di konten-konten di feeds gitu ya untuk memberikan sosialisasi terkait tata cara berpakaian atau tata cara berpenampilan gitu, seperti itu. Bagaimana fraksi 2024? Baik, sudah menjawab, Pres. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi pertanyaan yang ingin diajukan dari angkatan 2024? Fraksi 2024. Mung- Mungkin sudah cukup, Pres. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke fraksi 2021. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Fraksi 2021. Belum ada respon. Kembali lagi mungkin ke fraksi 2022. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih fraksi 2021. Fraksi 2022, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, terima kasih. Fraksi 2023, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Fraksi 2023. Baik, terima kasih. Eh, karena keempat fraksi sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka mohon izin dengan ini saya membacakan terlebih dahulu mengenai pengajuan peraturan yang diusulkan dalam program legislasi mahasiswa 2025. Terdapat 4 peraturan yang diajukan, yaitu peraturan pemilu yang pertama yang bertujuan untuk memperjelas mengenai mekanisme pemilu, mulai dari kedudukan lembaga penyelenggaranya, verifikasi calon, kemudian hingga sistem pemungutan suara. Lalu ada peraturan berpenampilan yang mengatur mengenai ketentuan berpakaian dan sanksi pelanggaran yang dibuat secara lebih konkret untuk menciptakan ketertiban dan keteladanan yang lebih konkret di KMBK. Kemudian dilanjutkan dengan peraturan kaderisasi yang mengusulkan pembentukan divisi khusus untuk spiritual journey yang bertujuan untuk mengurangi beban kerja dan meningkatkan efektivitas dari kaderisasi. Dan yang terakhir ada pengajuan peraturan baru, yaitu peraturan keuangan, sebagaimana peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mengenai pengelolaan dana IUK di lingkungan Hima BK dan juga DPM BK. Baik, karena keempat peraturan tadi, yaitu peraturan eh, perubahan perubahan peraturan pemilu, kemudian peraturan berpenampilan, peraturan pengadaran, dan juga pembentukan peraturan baru, yaitu peraturan keuangan. Mohon izin kepada setiap fraksi, terlebih dahulu kepada fraksi 2022, mengenai pengajuan peraturannya, apakah disetujui? Fraksi 2022, apakah menyetujui? Belum ada respon. Baik, kepada fraksi 2021 terlebih dahulu, mengenai pengajuan peraturan, 4 pengajuan peraturan yang diajukan, apakah menyetujui? Baik, terima kasih. Kepada fraksi 2023, mengenai pengajuan peraturan yang telah disampaikan, apakah menyetujui? Baik, terima kasih. Kepada fraksi 2022, bagaimana? Apakah menyetujui pengajuan peraturan yang diusulkan? Setuju? Baik, terima kasih. Kepada fraksi 2024, bagaimana? Apakah menyetujui? Fraksi 2024. 7, Pres. Baik, terima kasih. Karena keempat fraksi sudah menyetujui, maka dengan ini program legislasi mahasiswa 2025 yang mencakup 4 peraturan saya sahkan sementara. Baik, selanjutnya kita sudah mengetahui mengenai Prolegma 2025, maka akan ada prakata terlebih dahulu dari setiap fraksi. Pertama mungkin kepada fraksi 2024 sebagai fraksi termuda, silakan untuk menyampaikan prakatanya. Eh, Mohon maaf, Pres. Apakah boleh skip dulu? Baik, boleh kepada fraksi 2023 terlebih dahulu, 2023. Apakah hadir Teh Nida mungkin? Mohon maaf, Teteh tidak ada suaranya. Oh, iya. Terdengar jelas gak ya? Terdengar, silakan. Oke, baik.
Sebelumnya, mungkin saya izin mewakili dari fraksi 2023 juga mau mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman DPM yang telah menyelenggarakan program ini. Harapannya semoga tadi yang sudah disampaikan, terus peraturan yang sudah tercantum di prolegma ini bisa berjalan dengan baik. Terus nanti ditunggu informasi-informasi selanjutnya juga, Pres, gitu. Mungkin cukup dari teman-teman 2023. Dikembalikan ke Presidium. Terima kasih. Baik, terima kasih fraksi 2023. Selanjutnya fraksi 2022 disilakan untuk menyampaikan prakatanya. Oke, mungkin sama ya kayak 2023. Semoga nanti yang sudah disahkannya bisa terjalankan dengan baik dan dari kedua belah pihak DPM maupun himanya bisa bekerja sama dengan baik juga. Terima kasih, semangat semuanya. Baik, terima kasih juga Teh Cantika. Kepada fraksi 2021, bagaimana? Apakah bisa menyampaikan prakatanya? Fraksi 2021? Atau barangkali fraksi 2024? Apakah sudah bisa? Baik, Pres, mungkin dari fraksi 2024 ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada DPM, khususnya mungkin dari Badan Legislasi dan juga Hima dan juga semua pihak yang sudah terlibat dalam prolegma ini. Semoga peraturan yang telah dirancang dan juga nantinya mungkin akan ditetapkan, semoga bisa berdampak positif bagi perkembangan dari organisasi kemahasiswaan KMBK. Mungkin dicukupkan dari fraksi 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih fraksi 2024. Selanjutnya kembali lagi ke fraksi 2021. Apakah bisa menyampaikan prakatanya? Teh Helga atau barangkali Kang Yuda? Baik, belum ada respon. Kita lanjut saja terlebih dahulu untuk prakata dari Ketua Hima BK, mungkin kepada Kang Muhammad Riza Ananta. Apakah hadir? Kang Riza? Kang Muhammad Riza Ananta, apakah hadir dan bisa menyampaikan prakata? Oke, belum ada. Mungkin langsung saja dulu kita ke perwakilan dari DPMBK untuk menyampaikan prakatanya. Mungkin kepada Kang Dika selaku Ketua Badan Legislasi, disilakan. Baik, terima kasih Presidium atas izinnya. Eh, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman fraksi, Akang dan Teteh fraksi KMBK dan juga Hima dan DPM. Kita sudah melalui banyak diskusi, melalui beberapa forum dari pencerdasan legislasi, kemudian dari audiensi yang mana pembahasan cukup menarik dan lumayan seru lah. Maksudnya tidak tidak ada yang istilahnya cuman diam aja gitu, tapi alhamdulillah kebanyakan memang aktif dalam berdiskusi dan ini adalah prolegma ini adalah output dari hasil diskusi kita semua yang tentunya berdasarkan kondisi objektif sehingga diperlukan perubahan ataupun penambahan peraturan sehingga kita pasti berharap perubahan atau penambahan peraturan ini bisa menjadikan keberjalanan organisasi di lingkungan KMBK yang lebih baik dan juga lebih optimal. Dan juga saya tegaskan sekali lagi kepada kawan semuanya, pembahasan mengenai peraturan ini tidak hanya terbatas setelah sebelum prolegma aja, tapi setelah prolegma pun kita juga masih tetap bisa untuk berdiskusi kembali karena setelah tahap harmonisasian ada juga tahap pembahasan itu ya internal dan eksternal dengan hima juga gitu. Dan itu tidak menutup bersama KMBK. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Presiden. Baik, terima kasih Kang Dika atas prakatanya. Kembali lagi mungkin kepada fraksi 2021 tadi sudah cukup. Kepada Ketua Hima BK, Kang Muhammad Riza Ananta, apakah hadir dan bisa menyampaikan prakata? Atau barangkali rekan-rekan? Oh, baik, bisa. Silakan, Kang. Oke, alhamdulillah ya. Maaf tadi sedikit gangguan gitu ya. Jadi kurang bisa responsif gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa dimakan gitu ya. Oke, mungkin kalau dari aku
lagi-lagi gitu ya, terima kasih gitu ya buat teman-teman dari KMK juga dan dari teman-teman yang lain juga gitu udah buat berpendapat mengumpulkan pandangan gitu. Dan juga mungkin kalau misalkan ada aku ya, karena tadi kita udah bahas seputar apa saja sih yang dirubah, apa aja yang ditambahkan gitu terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di BK gitu ya. Ada kan eh, untuk yang terbaru gitu ya. Untuk peraturan kan gua pikir kita itu ada dari peraturan keuangan gitu ya, yang baru dari peraturan yang ada di BK gitu. Nah, harapannya itu dari peraturan bukan artinya kita melihat gitu ya, kita istilahnya menambah kenapa sih diperindah dan menjadi revisi gitu, tapi lebih ke agar kita yang dapat ini dapat istilahnya kayak alur untuk bang alur untuk bilang apapun seputar itu seputar magazine yang kita buat dan juga apapun yang kita lakukan ke ayah KMB kan gitu ya, itu sudah ada alur secara ini tulisnya gitu biar kita lebih ini lebih paham dan juga lebih tahu gitu pedoman dan juga si alur untuk misalnya mah ya taruh seperti itu gitu ya, lebih ini lebih tahu dan juga lebih paham gitu apa aja sih yang ini yang dikeluarkan dan didapatkan dari BK gitu ya seputar keuangan gitu. Dan terkait hal lainnya gitu yang kita masalahkan itu ya eh layaknya dari jurusan kita juga gitu. Jadi mungkin dari aku alhamdulillah terima kasih gitu ya. Dan ini udah eh menyempatkan juga berikan pandangan. Terima kasih Terima kasih lagi. Baik, terima kasih banyak Kang Riza atas prakata yang diberikan. Baik, Kang Tete, kita sudah mendengar prakata yang diberikan oleh setiap fraksi dari setiap angkatan maupun dari perwakilan HIMA maupun DPMBK. Baik, Kang Tete, karena semua surat keputusan atau SK yang dikeluarkan oleh DPMBK hanya akan dikeluarkan pada rapat pleno, maka sementara kita akan melanjutkan agenda pada sesi dokumentasi dan sesi penutup terlebih dahulu sebelum kita membuka rapat pleno setelah ini. Kepada rekan-rekan Badan Aspirasi, barangkali bisa dibantu untuk sesi dokumentasi. Bisa, ya. Silakan. Semua yang mau on cam boleh. Sebentar. Ada lagi yang mau on cam? Maaf, backgroundnya terbalik. Ada lagi yang mau on cam? Ini aku hitung sampai 3, 1, 2, 3. Ya, karena nggak ada. Untuk slide pertama dulu, siap. 1, 2, 3. Sebentar, sebentar. Ulangi, ulangi. Slide pertama ulangi. 1, 2, 3. Oke, next slide 2. Slide 2 tidak ada yang on cam. Sebentar, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi teman-teman Akang Teteh. Baik, terima kasih Badan Aspirasi telah membantu untuk sesi dokumentasi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Kang Tete dan rekan-rekan fraksi yang telah berkenan hadir dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum Program Legislasi Mahasiswa tahun 2025. Kiranya melalui forum ini kita dapat melaksanakan bersama-sama peraturan yang akan disahkan, pun kita akan berintegritas serta memiliki peraturan yang konkret untuk diaplikasikan dalam kehidupan di KMBK. Dengan ini, Rapat Dengar Pendapat Umum Program Legislasi Mahasiswa tahun 2025 saya tutup. Yeay, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Kang Teteh semuanya. Oke, baik. Terima kasih. Boleh ada Teh Putri untuk bisa share screen terlebih dahulu. Barangkali Kang Teteh juga masih mau ada di dalam forum ini pun dipersilahkan karena sesuai dengan peraturan persidangan diperbolehkan untuk menghadirkan peninjau. Barangkali ketika nanti kegiatan pleno, Kang Teteh akan menjadi peninjau untuk juga bisa sama-sama melihat terkait dengan pengesahan program legislasi mahasiswa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Debbie Rojuan Sabrina sebagai Ketua DPMBK UPI tahun 2025 membuka rapat pleno 12 tentang penetapan program legislasi mahasiswa dengan 3 ketukan palu.
Oke, baik Akang Teteh, karena tadi juga sudah sama-sama disepakati dan juga sudah disahkan sementara dalam forum RDPU, namun juga kami tahun ini gitu ya, hanya akan mengeluarkan SK di rapat pleno saja. Untuk itu, SK di sini saya akan bacakan di rapat pleno ke-12 ini. Oke, barangkali mau minta bantuannya untuk Teh Yohana untuk bisa mendokumentasikannya. Oke, baik. Terima kasih. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Nomor 19 garis miring SK garis miring DPM titik BK titik VIP titik UPI garis miring 6 garis miring 2025 lampiran tentang penetapan program legislasi mahasiswa, keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling periode 2025-2026. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Perwakilan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia periode 2025-2026 setelah menimbang 1. Hasil rapat Badan Legislasi, 2. Hasil pencerdasan legislasi DPMBK FIP UPI 2025, 3. Hasil forum audiensi KMBK 2025, keempat, bahwa untuk keberjalanan fungsi legislasi di lingkungan KMBK FIP UPI diperlukannya penetapan program legislasi mahasiswa KMBK periode 2025-2026. Mengingat ADART KMBK Prodi BK FIP UPI, SMKO KMBK Prodi BK FIP UPI, Tata Tertib DPM BK FIP UPI, Peraturan Pembentuk Peraturan KMBK Prodi BK FIP UPI, dan Agenda Kerja Badan Legislasi DPM BK FIP UPI 2025. Memperhatikan kondisi yang ada dan berkembang di lingkungan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling, serta proses perubahan dan pembentukan peraturan guna mendukung keberjalanan keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling FIP UPI. Menetapkan 1. Program legislasi mahasiswa, keluarga mahasiswa bimbingan dan konseling periode 2025-2026. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Zoom meeting pada tanggal 13 Juni tahun 2025 pukul 15.00, Ketua DPM BK FIP UPI tahun 2025 atas nama Debiro Juanur Sabrina dengan NIM 2202512 menandatangani. Oke, baik, karena SK sudah dibacakan dan juga tanda tangan sudah dibubuhkan, dengan ini SK saya sahkan. Oke, baik. Terima kasih Akang Teteh semuanya. Barangkali juga yang masih hadir di sini, pun teman-teman Hima dan juga Akang Teteh fraksi. Untuk pleno selanjutnya, kami memiliki agenda selanjutnya dengan teman-teman Hima, yakni tentang peninjauan kembali SMK. Untuk itu, kepada Akang Teteh fraksi diperkenankan untuk bisa keluar dari Zoom meeting ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga eh, kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibrahim selaku dosen kemahasiswaan yang juga sudah hadir hari ini. Oke, baik. Mau bertanya terlebih dahulu kepada Kang Rija. Ada Kang Rija? Baik, teman-teman dari teman-teman DPMBK, ada yang mau mengajukan skorsing terlebih dahulu untuk nanti menunggu teman-teman 5BK? Boleh dari teman-teman DPMBK, dari Badan Legislasi barangkali mau mengajukan skorsing terlebih dahulu? Baik, dari Badan Legislasi, order skorsing 1 kali 10 menit fleksibel. Baik, 1 kali 10 menit fleksibel dari Badan Legislasi. Bagaimana Badan Aspirasi? 7 pres. Oke, baik. Selanjutnya dari Kominfo. 7 pres. Oke, BURT. 7 pres. Komisi 1. Komisi 1. Komisi 2. Oke, baik. Karena mayoritas fraksi telah setuju, dengan ini skorsing 1 kali 10 menit fleksibel saya sahkan.